Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Putra SP, bertugas di SLB Negeri Pembina Pekanbaru. Saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan gelombang 3 Prodi Agribisnis Tanaman di Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat? Baik, baik Pak. Baik. Alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan sehat ya. Dan alhamdulillah juga keadaan pandemi kita yang kita hadapi sekarang sudah berkurang juga, alhamdulillah ya. Namun demikian kita tetap harus menjaga ya protokol kesehatan kita ya, menjaga untuk tidak berkerumun di tempat yang ramai, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Baik, Bapak akan mencek absennya dulu ya. Ya, bagus. Semuanya sudah masuk ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Dalam doa pembuka kita persilakan kepada Deus untuk memimpin doa. Ya, saya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Hikmah wa hidayah Rahmat ya Allah, tambahkanlah dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kepada semuanya menghidupkan kameranya ya. Baik. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penanganan pasca panen. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu nanti ananda bapak semua mampu menentukan pengertian pasca panen dengan percaya diri ya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti ananda bapak mampu menentukan tujuan pasca panen dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu ananda bapak nanti mampu menguraikan metode-metode penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan percaya diri. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu ananda bapak nanti mampu melakukan metode-metode penanganan pasca panen tanaman hortikultura dengan benar ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan ananda bapak perhatikan screen share bapak ya. Kelihatan semua? Kelihatan Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Dari gambar ini kira-kira apa yang ananda bapak ketahui tentang gambar yang bapak tampilkan? Silakan Agung. Kira-kira apa? Iya Pak. Ya, tunggu dulu. Apa? Tanam sawi. Ya, tanaman sawi. Bukan apa nih? Kol. Adit, kira-kira apa pengangkatan gitu. pengangkatan ya. Kalau Deo apa kira-kira dari gambar yang bapak tampilkan? kayak lagi memuat sayuran. Ya, memuat sayuran. Kalau Ilyas, mohon dihidupkan kameranya. Lagi kumpulkan sayuran. Mengumpulkan sayuran ya, semuanya bagus ya. Ini adalah proses ya pengangkutan ya. Jadi
dari pengangkutan dari tempat pemanenan ke tempat penyimpanan atau prosesnya ya. Jadi tujuannya kira-kira apa kira-kira? Tujuan dari pengangkutan ini adalah proses pengangkutan ya. Kira-kira apa tujuannya, Aditya? Tujuannya biar Ya. namanya tuh? Apa? Ini adalah Nggak tahu, Pak. gambar pengangkutan ya. Ya, tujuannya adalah supaya produk atau hasil pertanian ini sampai ke tangan konsumen ya, atau pemakai ya. Ya, jadi itu adalah salah satu proses dari pasca panen ya. Dari gambar ini kira-kira apa pengertian dari pasca panen dan apa tujuannya kira-kira? Apa pengertian dari proses pasca panen itu? Biar tanamannya tidak busuk itu. Ya, itu adalah tujuannya. Jadi ini adalah pengertian dari pasca panen. Coba dibaca Deo, apa itu pengertian dari pasca panen? Pasca panen adalah tahap penangganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Ya. Tujuan utama dari penangganan pasca panen adalah mencegah suhu bobot memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asin dan menjaga kerusakan fisik. Ya, bagus. Ya, jadi itu adalah pengertian dari pasca panen, yaitu tahap penanganan hasil pertanian segera atau setelah pemanenan ya. Jadi setelah ya, kata kuncinya adalah setelah pemanenan. Jadi proses penanganan pasca panen itu ada berbagai macam ya. Salah satunya seperti gambar tadi adalah pengangkutan. Nanti kita akan bahas setelah ini ya, apa saja metode atau proses penanganan pasca panen. Deo mohon duduk biar tidak mengantuk ya. Ya, mohon dihidupkan semua kameranya ya. Nah, jadi tujuan dari pasca panen itu adalah untuk mencegah kerusakan ya sebelum sampai ke tangan konsumen ya. Jadi itu tujuan utama dari penanganan pasca panen, supaya produk atau hasil pertanian itu sampai ke tangan konsumen dengan bagus ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa metode penanganan pasca panen. Yang pertama itu adalah pencucian dan pembuangan kotoran. Kira-kira siapa yang tahu apa itu tujuan dari pencucian dan pembuangan kotoran? Coba si Agung. Pencucian kotoran nanti dia apa, bersih atau Ya. tidak penyakit. Ya, bagus. Kalau Adit coba, apa tujuan dari pencucian dan pembuangan kotoran? Biar buahnya fresh. Ya, biar buahnya fresh. Ya, bagus. Deo? Biar terhindar dari apa tuh insektisida. Ya, biar terhindar dari pestisida dan insektisida. Ya, bagus. Kalau Adit, Ilyas? Berbagus dan sehat. Ya, biar bagus dan sehat. Ya. Jadi tujuannya itu adalah, pencucian itu adalah supaya buah itu supaya bersih, tampilannya lebih bagus, dan efek residu itu hilang dari produk pertanian ya. Jadi tujuannya adalah melindungi konsumen supaya produk yang dikonsumsi nantinya itu dalam keadaan higienis ya, atau bersih ya. Nah, kita lanjutkan. Proses yang kedua itu adalah sortasi atau seleksi. Kira-kira siapa yang tahu apa itu sortasi atau seleksi? Dari gambarnya, gambar yang kedua, kira-kira siapa yang tahu apa itu sortasi atau seleksi? Coba Deo.
Eksortasi adalah apa tuh? Eksortasi adalah memisahkan cabai yang tidak bagus atau busuk dari cabai yang bagus. Ya, bagus. Jadi sortasi itu adalah proses pemisahan produk pertanian yang tidak bagus dari yang bagus ya. Tujuannya biar tidak tercampur ya. Jadi yang akan kita pasarkan atau kita jual ke konsumen itu adalah yang bagus. Jadi terpisah dari yang tidak bagus ya. Kemudian kita lanjutkan proses atau metode penanganan pasca panen selanjutnya, yaitu grading ya, atau pengkelasan. Coba Agung, apa itu kira-kira pengertian dari grading? Grading itu nanti dia apa? Atau ukur besar atau ukur kecil? Ya, ada ukuran besar dan ada ukuran kecil. Adit, kira-kira apa itu grading? Kurang ngerti, Pak. Ya, kalau Deo apa itu grading? Kira-kira Deo? Mengelompokkan cabai sesuai ukuran buah cabai. Ya, grading itu bukan itu kalau khusus buah cabai ya. Sekarang grading itu pengkelasan semua produk pertanian atau hasil pertanian itu ya. Baik itu cabai ya, baik itu kalau di gambar ini adalah wortel ya. Pokoknya semua hasil pertanian itu dikelompokkan menurut kelasnya, baik itu ukurannya, panjangnya, besarnya, atau warnanya ya, ataupun kualitasnya. Jadi itu grading. Kemudian selanjutnya pengemasan. Kira-kira dari gambar ini apa itu pengemasan, Ilyas? Dari gambar nomor 4 yang ini. Buah yang dikemas ke dalam kotak gitu, Pak. Ya, tujuannya kira-kira apa, Adit? Pengemasan ini? Biar buah terlihat rapi dan bersih. Ya, biar terlihat rapi dan terlihat bersih ya. Jadi pengemasan itu tujuannya yang pertama untuk meningkatkan penampilan dari produk supaya menarik pelanggan ya. Yang kedua untuk melindungi produk dari benturan-benturan atau kerusakan-kerusakan ya. Nah, kemudian proses yang selanjutnya adalah penyimpanan. Kira-kira apa tujuan penyimpanan itu, Deo? Menyimpan cabai-cabai sebelum diangkut. Deo, coba perhatikan gambarnya. Ini kira-kira cabai atau apa? Brokoli. Ya, brokoli ya. Jadi penyimpanan itu apa tujuannya? Penyimpanan secara umum ya. Apa tujuannya kira-kira? Menyimpan Biar cabai membikin- sebelum diangkut. Ya, menyimpan cabai sebelum diangkut atau menyimpan produk pertanian sebelum diangkut. Adit apa? Coba ulangi. Udah lupa, Pak. Agung, kira-kira apa tujuan dari penyimpanan? Nanti di dalam keranjang atau apa? Ya, Atau di kotak? ya Atau di bagus. goni lah, goni. Ya, Goni, bagus. Ya, penyimpanan itu, tempat penyimpanan itu banyak ya. Ada keranjang, ada kardus atau kotak, ada juga goni, dan ada juga berbagai macam lainnya. Dan tujuannya itu adalah supaya memperpanjang umur dari hasil produk pertanian ya. Jadi karena produk pertanian itu kita tahu apalagi yang untuk komoditas hortikultura dikonsumsi dalam bentuk segar ya. Jadi untuk mempertahankan kesegarannya itu dilakukan penyimpanan ya, supaya memperlama ya atau memperpanjang umur dari produk pertanian ya. Kemudian metode penanganan pasca panen selanjutnya apa, Deo? Pengeringan. Ya, bagus, pengeringan ya. Tujuannya hampir sama dengan penyimpanan ya, namun tidak semua produk pertanian itu, apalagi produk hortikultura, dilakukan pengeringan ya. Hanya sebagian produk hortikultura itu yang bisa dilakukan pengeringan. Namun tujuannya yaitu supaya memperpanjang umur dari produk ya.
Nah, selanjutnya pengangkutan ya. Pengangkutan itu ada dua. Yang pertama pengangkutan dari tempat pemanenan ke tempat penyimpanan. Terus yang kedua adalah pengangkutan dari tempat penyimpanan ke pasar atau ke tempat konsumen ya. Ya, tujuannya supaya produk sampai ke tangan konsumen. Ya, bagus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengolahan ya. Seperti dalam gambar ini, produk sayuran diolah menjadi kira-kira ini apa? Dijadikan apa? Ya, kerupuk ya. Ada berbagai macam ya, ada yang bisa dijadikan keripik ya. Ada yang diolah dalam bentuk lain ya. Ini salah satu contohnya. Nah, itu adalah metode penanganan pasca panen tanaman sayuran ya. Sekarang kita akan kerjakan tugas kelompok ya. Bapak bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Agung sama si Deo ya, seperti biasa ya. Agung sama ya, Agung sama Deo ya. Ya, terus Adit dengan si Ilyas ya. Ya. Nah, tugasnya tugasnya nanti yaitu kalian cari penanganan pasca panen pada tanaman sayuran buah cabai ya, khusus buah cabai. Apa saja penanganan pasca panennya ya. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok ya, untuk mencari metode-metode apa saja yang dilakukan terhadap tanaman sayuran buah cabai. Kemudian ini ada formnya, dibuat keterangannya. Misalnya yang pertama itu misalnya sortasi, misal ya, sortasi, keterangan sortasi itu apa ya, dibuat ya. Nanti kalian boleh mencari di internet, boleh mencari di modul yang telah Bapak kirimkan, boleh juga ya. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi form yang telah Bapak kirim ya. Ya, silahkan. Oh iya, Ilyas. Ya. Ya, silahkan. Apa saja proses penanganan atau metode pasca panen tanaman sayuran buah cabai ya. Silakan Deo dengan si Agung ya, berkomunikasi ya. Sortasi Gong, gambaran Gong, sortasi. Weh, nampak lah kamera dong. Kenapa aku? Suaranya dah. Belum, dipersilakan untuk mengisinya dulu ya. Mengisi ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Apa saja proses dari penanganan pasca panen atau metode pasca panen tanaman sayuran buah cabai. WA. Ya, di WA boleh. Ya, saling WA ya. Untuk mengisinya. Ini. Cabe ya? Ya. 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 Satu. Ya. Apa? Itu. Ini. Ya, silahkan berkomunikasi. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan sama Bapak ya. Ini apa gitu ya. Silahkan bertanya. Oke. Kalau ada yang ragu untuk mengisi formnya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Tinggal 3 menit lagi, dipersilakan. Cabe apa ya? Itu di mana, di WA atau di mana nih? Ini dikomunikasikan ya di dalam grup antara teman satu kelompoknya ya, Deo dengan Agung ya. Silahkan diisi form yang Bapak kirim juga di WA grup, sudah diisi ya. Ya. Nanti akan kita tampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Sudah diisi?
Sudah siap? Aman. Insya Allah. Ya, manfaatkan WA-nya ya untuk mencari jawabannya. Jawabannya boleh anak Bapak cari di internet, boleh juga anak Bapak cari di modul yang sudah Bapak kirimkan. Tinggal 2 menit lagi, nanti Bapak kasih waktu untuk mempresentasikan setelah itu ya. Sudah? Sudah 5 menit ya, baik. Ya. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya yang telah dibuat ya, menampilkannya di depan anggota kelompok lain, anggota kelompok 2 ya, silakan. Silakan Deo dan Agung ya, anggota kelompok 1. Apa saja proses atau metode penanganan pasca panennya? Mana kamera kamu, Gung? Kamera mana nih? Ya, Apa? sudah. Kamera. Ya. Anggota kelompok lain memperhatikan hasilnya ya. Sortasi. Mana kamera? Ya, sortasi. Yang pertama, metode penanganan pasca panen tanaman sayuran cabai, kata kelompok 1, sortasi. Silahkan jelaskan apa itu sortasi, Deo. Memisahkan cabai yang tidak bagus atau musuh dari cabai yang bagus. Ya, gambarnya mana Agung? Hah? Dilengkapi dengan gambar, apa gambar sortasi ya. Yang pertama sortasi. Sortasi. Ya. Sortasinya. Ya, bagus. Silakan lanjutkan Deo. Yang kedua, pengeringan. Dua pengiringan itu kalau aku cari. Mengeringkan cabai yang bagus dengan cara menghampapkan cabai pada daerah yang luas. Ya. Ya, lanjutnya. Grading. Ya, grading. Ya, apa itu grading? Grading pada cabai. Mengelompokkan cabai sesuai ukuran buah cabai. Ya, bagus. Lanjutkan. Pengemasan. Kecemasan. Pengemasan ya. Pengemasan. Pengemasan. Ya. Apa itu pengemasan pada buah cabai? Membungkus atau mengemas cabai dalam kotak. Ya, silakan lanjutkan. Penyimpanan. Ya, apa itu penyimpanan? Menyimpan cabai sebelum diangkut. Ya, bagus. Lanjutkan. Pengangkutan. Pengangkutan tak masalah ini. Ya, bagus. Kelihatan yang lain? Mengangkut cabai ke tempat pemasaran. Ya, bagus. Yang Lanjutkan. terakhir, pengemasan kecil. Ya, pengemasan kecil ya. Apa itu pengemasan kecil? Mengemas cabai dengan ukuran kecil untuk dijual. Ya, bagus. Sudah habis? Sudah selesai? Terakhir. Ya. Anggota kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1? Silakan Aditya atau Ilyas menanggapi hasilnya. Setuju atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Aditya atau Ilyas? Ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, jadi itu proses metode penanganan pasca panen tanaman sayuran buah cabai yang menurut anggota kelompok 1 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk presentasinya anggota kelompok 2. Anggota kelompok 2 Ilyas Saputra dan Aditya Maulana akan menampilkan
hasil Yo, diskusi dari kelompok 2 ya, silakan, dan yang lain silakan diperhatikan. Silakan Aditya. Oke, tunggu. Sortasi, yes. Ya, proses yang pertama sortasi ya. Ya. Memisahkan cabai yang tidak bagus. Ya, memisahkan cabai yang tidak bagus. Ya, bagus, lanjutkan. Apalagi prosesnya atau metodenya? Pengeringan, yes. Nomor 2, pengeringan. Ya, pengeringan ya. Menjemur cabai. Pengeringan. Ya, Nomor 3, grading. ya. Pengelompokan cabai sesuai ukuran, yes. Ya, bagus. Kemudian lanjutkan. Pengemasan, yes. Pengemasan ya. Apa itu pengemasan? Membungkus atau mengemas cabai dalam wadah tertentu, bisa kotak, Ya. goni, dan lain-lain. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Pengangkutan. Ya, pengangkutan. Ya, bagus. Apa itu pengangkutan? Mengangkut cabai dengan mobil, motor, dan lain-lainnya. Ya, pengangkutan itu bisa menggunakan mobil, motor, atau alat angkut lainnya ya. Lanjutkan. Pengemasan penjualan. Ya. Pembungkusan cabai untuk dijual. Ya, lanjutkan. Sudah habis? Sudah. Ya. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Terima kasih kepada Adit dan Ilyas. Kelompok 2 tadi menyampaikan metode penanganan pasca panen sayuran buah cabai itu ada sortasi, ada pengeringan, ada grading ya, ada pengangkutan, dan ada pengemasan penjualan ya. Ya, bagus. Dari kelompok 1 mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak. Ya. Nggak ada. Ya, baik. Bapak akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Di sini terdapat perbedaan di mana pada kelompok 1 tadi ada penyimpanan ya, proses penyimpanan ya. Sementara di kelompok 2 tidak ada proses penyimpanan ya. Proses penyimpanan ini sebetulnya sudah bagus ya semua. Itu tergantung dari sampai di mana produk yang kita pasarkan itu ya, apakah sudah bagus harganya, jadi tidak perlu dilakukan penyimpanan ya. Namun kalau harganya belum sesuai, maka dilakukan penyimpanan terlebih dahulu. Selanjutnya anak Bapak bisa melakukan tugas evaluasinya yang sudah Bapak kirimkan di WA group ya, tes evaluasi ya, dan hasilnya anak Bapak kirimkan nanti setengah jam dari sekarang ya. Tugasnya sudah Bapak kirimkan di WA group. Nah, jadi ini nanti ada 5 butir soal untuk tes evaluasi. Anak Bapak kerjakan, nanti dikirim setengah jam lagi ke WA pribadi Bapak ya. Nah, Bapak lanjutkan. Karena waktu sudah mau habis, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kalau ada anak Bapak yang belum memahami tentang pembelajaran hari ini, Bapak silakan untuk menanyakannya menanyakannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak, tidak ada. Yang lain? Kalau ada yang belum dipahami tentang materi ini, disilahkan untuk mempertanyakannya. Tidak ada Pak, tidak ada. Ya, baik. Berarti sudah paham semua ya. Nah, Iya. ya, baik.
kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa saja metodenya tadi? Sortasi. Ya, sortasi. Kemudian? Grading. Ya, bagus. Deo, grading. Kemudian Agung, apa lagi? Pengangkutan. Apa? Pengiringan. Ya, bagus. Kemudian apa lagi, Ilyas? Penyimpanan. Ya. Ya, penyimpanan, bagus. Kemudian lanjutkan. Deo, apa lagi? Pembungkusan. Ya, pembungkusan atau pengemasan ya. Lanjutkan, Adit. Apa lagi? Pembungkusan kecil. Ya, pembungkusan kecil ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Agung untuk memimpin doa. Yap. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah bergabung dalam pembelajaran penanganan pasca panen ini ya. Baik, sekian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak boleh meninggalkan roomnya ya. Dipersilakan.